Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kota kecil Sukaendah selalu sejuk saat malam tiba. Jalanan tak terlalu ramai. Hanya ada suara jangkrik bersahutan dan lampu-lampu jalan yang remang. Namun, di tengah kesunyian itu, ada satu titik yang selalu dipenuhi orang. Sebuah gerobak martabak tua berdiri di depan toko bangunan yang sudah lama tutup. Di sanalah Pak Rajiman berjualan setiap malam, tanpa pernah absen, bahkan saat hujan deras mengguyur atau petir menyambar-nyambar langit. Martabaknya terkenal seantero kota. Kulitnya garing, isian coklat dan keju meleleh sempurna, dan aromanya berbeda. Ada sesuatu yang membuat orang tergoda dan ketagihan. Seperti wangi tanah yang baru disiram hujan, tapi bercampur dengan sesuatu yang amis. Banyak yang bilang, martabak Pak Rajiman enak, tapi ada bau tanahnya. Anehnya, bukannya membuat orang jijik, justru membuat mereka penasaran dan kembali datang. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa Pak Rajiman. Wajahnya keriput, matanya cekung seperti kurang tidur, dan kulitnya gelap seperti tanah yang hangus terbakar. Tapi senyumnya selalu ramah, dan tangan tuanya tetap cekatan saat menuang adonan ke wajan. Ia tidak pernah berbicara banyak, hanya senyum dan mengangguk. Tapi siapapun yang membeli martabaknya pasti akan kembali. Seolah lidah mereka tak bisa melupakan rasa martabak itu. Seolah tubuh mereka membutuhkan sesuatu dari dalam adonan itu. Malam itu, seperti biasa, antrean mengular. Di antara kerumunan, ada seorang ibu muda yang menggendong anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Anak itu menunjuk-nunjuk gerobak martabak sambil merengek. "Aku mau martabak, Bu, yang bau tanah itu." Ibu itu terkekeh pelan. "Dasar kamu ini, dibilangin orang-orang juga, jangan sering-sering makan di sini, aneh bau martabaknya." Namun tetap saja, martabak dibeli, dan bocah itu lahap memakannya sambil tersenyum lebar. Tapi tak lama kemudian, tubuhnya lemas. Matanya kosong, seperti sedang melamun jauh, dan dari mulutnya keluar busa tipis yang samar. Ia pingsan di pelukan ibunya. Keributan pun terjadi. Warga berkerumun. Ibu muda itu menangis histeris. Beberapa orang menyarankan untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Pak Rajiman hanya berdiri di belakang gerobaknya, tak bicara sepatah kata pun. Matanya kosong menatap tubuh si anak kecil yang tergeletak lemas. "Ada yang aneh dari martabaknya," bisik salah satu warga. "Setiap yang makan terlalu banyak, pasti sakit atau aneh kelakuannya." "Tapi enak banget, susah berhenti," jawab warga lainnya sambil masih mengunyah martabak. Tak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Bocah itu sadar kembali setibanya di puskesmas, dan dokter hanya bilang mungkin ia kelelahan atau masuk angin. Tapi ibu sang bocah bersumpah bahwa anaknya tidak pernah sakit sebelumnya. Keesokan malamnya, gerobak martabak itu kembali buka seperti biasa. Tak ada tanda-tanda kekhawatiran dari Pak Rajiman. Seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Ia kembali memanggang adonan, menuang mentega, menabur keju dan coklat, dan menjajakan martabaknya dengan senyuman yang tak berubah. Namun satu hal berbeda. Malam itu, seorang pemuda yang ikut mengantre melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Saat Pak Rajiman membalik martabak di atas wajan, percikan adonan panas menyembur ke kulit tangannya, tapi tak ada reaksi. Tak ada suara kesakitan, tak ada luka. Daging tangannya seolah tidak bisa terbakar. Pemuda itu sempat terdiam, lalu buru-buru pergi tanpa membeli apapun. Di balik keramaian, ada suara lirih. Angin yang lewat membawa bisikan yang menggigilkan tengkuk. Waktunya sudah dekat, darah baru harus dicampur malam ini. Suara itu tak terdengar oleh siapapun kecuali seorang pengemis tua yang sering tidur di dekat warung itu. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan mendekati gerobak Pak Rajiman. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya," gumam si pengemis lirih sambil tertawa kecil. Bau tanahnya makin kuat, makin dalam. Pak Rajiman menoleh, menatap si pengemis tanpa senyum. Matanya menyala merah sekejap, lalu kembali gelap. Tak ada yang melihatnya,
kecuali si pengemis yang langsung pergi tertatih dengan wajah pucat. Malam terus berlanjut, dan pembeli datang silih berganti. Tapi ada satu fakta yang selalu sama setiap malam Jumat Wage, martabak selalu habis lebih cepat dari biasanya. Warga tak pernah tahu bahwa di malam-malam itulah Pak Rajiman menyajikan martabak spesial. Martabak yang diaduk dengan bahan tambahan, bukan mentega atau susu, tapi darah segar gadis perawan, yang ia simpan dalam botol kecil berlabel merah, tersembunyi di balik loyang adonan. Gerobaknya mungkin terlihat biasa, tapi di bawahnya, terkubur sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan manusia. Sebuah pintu tanah yang hanya dibuka saat malam Jumat Wage. Di sanalah tangan Nyai Bakrah merayap pelan, menjilati sisa-sisa darah yang mengering dari wajan. Dan di ujung malam itu, saat gerobak sudah ditutup, Pak Rajiman berdiri sendirian. Ia mengangkat wajan, menaruhnya di atas meja kayu yang sudah menghitam terbakar waktu. Ia mencuci tangan dengan air dari kendi tua yang airnya berwarna merah gelap. Lalu, dari bawah meja, ia keluarkan sehelai kain putih yang berlumur darah. Ia mengusap-usap pisau dapur miliknya dengan kain itu sambil berbisik. Sudah waktunya. Jumat Wage mendatang, harus segar, harus suci, harus muda. Angin malam berhembus kencang. Suara binatang malam tiba-tiba hilang. Dan dari kejauhan, terdengar suara lolongan anjing yang panjang, menggema di seluruh penjuru kota kecil itu. 12 tahun lalu, sebelum gerobaknya terkenal dan antrean pelanggan mengular setiap malam, Pak Rajiman hanyalah seorang penjual martabak keliling yang hidup nyaris tak berkaki. Setiap hari ia mendorong gerobak tuanya dari satu gang ke gang lain, berharap ada yang membeli. Namun warga Sukaendah lebih memilih martabak dari luar kota yang katanya lebih modern. Martabak buatan Rajiman dianggap jadul, hambar, dan ketinggalan zaman. Hidupnya sempit. Istrinya meninggal karena TBC, anak satu-satunya kabur dari rumah, dan hutang menumpuk. Tubuhnya ringkih, kulitnya mengering, dan matanya seperti lubang gelap tak bercahaya. Pada malam ke-40 sejak ia tak mendapatkan pembeli satupun, Rajiman berjalan lunglai mendorong gerobaknya hingga ke tepian kota, ke arah pemakaman tua Karang Alas, sebuah kuburan keramat yang sejak dulu tak pernah disentuh alat berat atau pembangunan apapun. Ia tak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Entah karena putus asa, atau ada bisikan yang memandunya. Udara di pemakaman itu terasa lebih berat, lebih dingin dari biasanya. Tanahnya basah meski tak hujan. Kabut tipis menggantung di antara nisan-nisan tua yang berlumut. Gerobaknya berhenti di bawah pohon beringin besar yang akar-akarnya mencuat seperti jari tangan tua. Ia terduduk lemas. Di hadapannya ada sebuah makam tanpa nama. Nisan hanya berupa batu hitam besar yang retak di tengah. Lalu, dari balik tanah, terdengar bisikan. "Kamu lelah, Rajiman?" Suara itu lembut, tapi menusuk ke dalam dada. Rajiman menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Angin tak berhembus, tapi dedaunan bergerak sendiri. Ia berdiri pelan, mendekati batu nisan itu. Tanpa sadar, kakinya melangkah, tubuhnya membungkuk, dan wajahnya nyaris menyentuh tanah. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, berikan darah, berikan rasa takut, berikan tubuh perawan. Tanah di depan nisan itu merekah perlahan, terbuka seperti mulut. Bau busuk menyembur dari dalam. Dan dari celah tanah itu, muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menjuntai, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi tanah basah, belatung, dan akar pohon yang menjalar seperti pembuluh darah. Ia tersenyum pada Rajiman dengan mulut penuh cacing yang menjulur keluar. "Aku, Nyai Bakrah." Suaranya berat, seperti batu yang diseret di atas kerikil. "Aku sudah lama tidur. Dan sekarang aku lapar." Rajiman tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku. Tapi dalam ketakutan yang luar biasa itu, ia mendengar bisikan lain, bisikan yang lebih menggoda. Janji-janji tentang uang, kesuksesan, pelanggan yang selalu datang, dan martabak yang akan membuat semua orang kecanduan. Tapi sebagai imbalannya, bisik Nyai Bakrah sambil menjilat jemarinya sendiri yang penuh darah kering, "Kamu harus beri aku darah segar dari perawan yang ketakutan. Hanya satu malam di setiap Jumat Wage. Sedikit saja."
dicampur ke dalam adonanmu. Aku akan mengurapi martabakmu dengan rasa yang tak bisa ditolak siapapun. Rajiman sempat ingin lari, tapi tubuhnya lumpuh. Dalam ketakutannya, ia mengangguk pelan. Ia pikir itu hanya mimpi. Tapi begitu ia membuka mata, ia sudah berdiri di depan makam, dan tanah yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Di tangannya ada sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap, dan di dalam gerobaknya, semua bahan martabak tiba-tiba lengkap dan segar. Malam itu, ia menjajakan martabak di sekitar kuburan. Tak disangka, dalam 1 jam, habis. Orang-orang yang lewat tertarik oleh aroma martabak yang menggoda dan tak biasa. Sejak malam itu, kehidupannya berubah total. Namun janji harus ditepati. Malam Jumat Wage berikutnya, Nyai Bakrah kembali hadir. Kali ini, ia meminta tumbal darah pertama. Rajiman gemetar, tak tahu harus bagaimana. Tapi suara dari dalam pikirannya terus berbisik, ambil saja 1, siapapun, asal masih perawan. Malam itu, keponakannya yang datang dari kampung, gadis 15 tahun yang baru lulus SMP, menginap di rumahnya. Ia yang polos dan tak mengerti apa-apa, tidur pulas di kamar belakang. Rajiman berdiri di atasnya dengan pisau kecil. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Tapi Nyai Bakrah tak sabar. Sosoknya muncul di belakang Rajiman, tangan tanahnya mencengkram bahu, bisikan busuknya menyentuh telinga. Kalau kamu tak lakukan sekarang, kamu sendiri yang akan kurobek perutnya. Akhirnya, hanya 1 goresan kecil di leher keponakannya. Cukup untuk mendapatkan darah segar yang diminta. Gadis itu hanya pingsan. Tapi sejak saat itu, ia hilang. Kata polisi, mungkin kabur dari rumah. Tapi Rajiman tahu, tubuh keponakannya telah diseret ke dalam liang Nyai Bakrah sebagai bonus tumbal pertama. Sejak malam itu, setiap Jumat Wage, Rajiman harus memberikan darah baru, setetes atau seteguk, yang dicampur ke dalam adonan martabak spesialnya. Jika tidak, martabaknya membusuk, bahan-bahannya membeku, dan tubuhnya sendiri merasakan luka-luka aneh seperti digigit cacing dari dalam kulit. Ia mulai memilih korban. Gadis-gadis muda yang tampak polos, biasanya pembeli baru. Ia beri martabak gratis, sebagai penanda. Dalam waktu 1 minggu, mereka akan mengalami mimpi buruk, tubuh lemas, dan perlahan kehilangan daya hidup. Pada Jumat Wage, darah mereka siap diambil. Ia tak pernah membunuh langsung lagi. Nyai Bakrah punya cara sendiri. Korban akan hilang, dan dunia akan lupa. Seolah mereka tak pernah lahir. Gerobak martabaknya kini jadi altar kecil untuk perjanjian kutukan. Setiap bagiannya sudah dirapal mantra. Kayu alasnya diambil dari peti mati. Loyangnya dipoles dengan tanah kuburan. Setiap malam, wajan yang ia gunakan akan berdenyut pelan, seperti jantung yang lapar. Di dalam hatinya, Rajiman tahu ia telah jauh melampaui batas. Tapi kini sudah tak bisa mundur. Ia sudah menukar jiwanya untuk rasa. Dan Nyai Bakrah, sang wanita tanah kubur, selalu menunggu dengan lapar yang tak pernah puas. Langit malam di kota Sukaendah tampak gelap pekat. Tak sebutir bintang pun terlihat. Awan menggantung berat, seolah menyimpan rahasia yang hendak jatuh bersama gerimis. Di sudut jalan pasar lama, gerobak martabak Pak Rajiman kembali menyala. Api dari kompor tuanya berkedip-kedip, memantulkan bayangan yang menari liar di permukaan seng. Malam itu bukan malam biasa. 2 hari lagi adalah Jumat Wage, malam sakral di mana Pak Rajiman harus menyetorkan darah segar kepada Nyai Bakrah. Seperti biasa, ia harus memilih dengan hati-hati dan cepat. Korban baru harus sudah diberi tanda, agar kutukan bisa bekerja dengan sempurna sebelum malam penumbalan tiba. Ia sudah mengamati beberapa calon. Tapi malam ini matanya tertuju pada satu sosok yang baru pertama kali terlihat. Seorang gadis remaja berdiri canggung di belakang antrean. Umurnya sekitar 17 tahun, mengenakan seragam olahraga putih biru yang masih dikenakan meski hari sudah malam. Wajahnya manis, kulitnya bersih, dan dari sikap tubuhnya yang malu-malu, Rajiman bisa membaca dengan jelas, perawan. Nama gadis itu Laras,
Siswi baru yang baru pindah ke Sukaendah dari Semarang, karena ayahnya dipindah tugaskan sebagai petugas dinas kehutanan. Ia belum punya banyak teman, dan malam itu ia hanya ikut ibunya berjalan ke warung. Saat melewati gerobak martabak, Laras menghentikan langkahnya. Entah kenapa, bau martabak itu seperti memanggil dari dalam kepala. Wangi manis yang bercampur tanah basah, aroma yang tak lazim, namun menggoda. "Loh, Neng, belum pernah coba martabak ini ya?" Suara Pak Rajiman menyelinap lembut, penuh racun manis. "Ambil ini, gratis 1 potong buat dicoba, spesial malam ini." Laras ragu sejenak, tapi akhirnya menerima potongan martabak hangat yang disodorkan. Ibunya yang menunggu di seberang jalan tidak menyadari apapun. Gadis itu menggigit martabak itu perlahan. Rasanya luar biasa, lezat, lembut, dan ada sensasi hangat yang merambat dari lidah ke tengkuk. Tapi di balik rasa manisnya, ada sesuatu yang aneh, seperti bau tanah yang menyelusup ke hidung. Sayangnya, Laras terlalu sibuk menikmati hingga tak memedulikannya. Setelah malam itu, hidup Laras berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah pemakaman tua. Kabut menggulung, dan dari balik nisan-nisan tua, muncul sosok wanita berambut panjang menjuntai, mengenakan gaun compang-camping yang basah oleh tanah. Wajah wanita itu tak jelas, tertutup lumpur dan cacing. Namun mulutnya bergerak, memanggil dengan suara serak. "Laras, waktunya sudah dekat, datanglah ke bawah tanah." Laras terbangun di tengah malam dengan tubuh dingin dan tengkuk basah oleh keringat. Jantungnya berdegup tak beraturan, dan seolah ada sesuatu yang mengintip dari bawah tempat tidurnya. Hari-hari berikutnya, tubuh Laras mulai lemas. Wajahnya pucat, nafsu makannya turun drastis. Matanya menghitam, seperti kurang tidur. Ia tak bercerita pada siapapun, bahkan kepada ibunya. Dalam pikirannya, semua ini hanya karena ia belum terbiasa dengan lingkungan baru. Namun yang tak ia sadari, martabak yang ia makan malam itu bukan sekadar makanan. Itu adalah alat untuk menandai tubuhnya. Sebuah perangkap gaib agar energi hidupnya mulai terhisap perlahan menuju tanah kutukan milik Nyai Bakrah. Sementara itu, Pak Rajiman terus memantau dari kejauhan. Ia melihat perubahan pada Laras, dan itu menandakan bahwa prosesnya berjalan lancar. Malam Jumat Wage semakin dekat, dan darah gadis itu akan menjadi persembahan yang sempurna. Masih muda, segar, dan penuh ketakutan yang meresap ke dalam pori-pori. 3 malam sebelum hari penumbalan, Laras kembali bermimpi. Kali ini ia berada di dalam sebuah ruang sempit berlumpur. Di sekelilingnya, dinding-dinding tanah basah menggeliat seperti hidup. Ulat dan cacing keluar dari sela-sela dinding, merayap ke arahnya. Dari langit-langit tanah, tergantung tubuh-tubuh perempuan muda, pucat, tak bernyawa, dengan mata yang terbuka lebar seolah menyaksikan kematian mereka sendiri berulang-ulang. Dan di tengah ruangan itu berdiri Nyai Bakrah. Sosok wanita tanah yang kini tampak jauh lebih besar, dengan perut membuncit seolah mengandung sesuatu. Ia tersenyum pada Laras, dan mengulurkan tangan yang berlendir darah. "Sudah waktunya, anak manis, tinggal sedikit lagi." Laras berteriak keras dalam mimpi. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, dan saat itu pula ia sadar, ada sesuatu yang mengikuti dirinya dari balik gerobak martabak itu. Di sekolah, tubuhnya semakin melemah. Teman-teman mulai menjauhi karena ia terlihat menyeramkan. Guru-guru menyangka ia sakit, namun semua pemeriksaan medis tak menunjukkan penyakit apapun. Laras mulai yakin bahwa ini bukan penyakit biasa. Sore hari sebelum malam Jumat Wage, ia memberanikan diri bertanya kepada pemilik warung kecil dekat kuburan Karang Alas, tempat gerobak martabak itu biasa mangkal. "Aku cuma makan 1 potong martabak itu. Kenapa aku merasa seperti mau mati?" tanyanya lirih. Si pemilik warung, seorang nenek tua bernama Mak Jahroh, memandangi Laras lama. Matanya menyipit, lalu menghela napas berat. "Martabak itu bukan martabak biasa, Nak. Sudah bertahun-tahun ada darah gadis perawan yang mengalir ke dalam adonannya. Kau sudah diberi tanda. Tubuhmu sudah dipesan." Laras membeku. Nafasnya tercekat.
Ia ingin menolak percaya, tapi mimpi-mimpi dan rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya tak bisa disangkal. Mak Jahroh melanjutkan dengan suara bergetar, "Nyai Bakrah sudah mencium darahmu. Jumat Wage nanti, ia akan menjemputmu." Malam itu, Laras tak tidur. Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Tapi dari bawah tempat tidur, dari dalam lemari, dan bahkan dari retakan langit-langit, muncul bisikan-bisikan tanah yang terus memanggil namanya. Dan di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang redup, Pak Rajiman berdiri diam di samping gerobaknya, menatap rumah Laras tanpa berkedip. Tersenyum tipis, seolah bersiap menyambut hidangan utamanya. Di kota kecil Sukaendah, waktu berjalan lambat. Kehidupan sehari-hari seolah diulang dengan pola yang sama. Namun bagi sebagian warga yang memperhatikan, ada sesuatu yang janggal. Terlalu sering gadis-gadis muda menghilang secara misterius, terutama setelah malam Jumat Wage. Mereka lenyap tanpa jejak, tanpa bekas perlawanan, tanpa petunjuk kemana perginya. Pihak kepolisian hanya menyimpulkan mereka kabur karena masalah keluarga atau asmara. Orang-orang mulai terbiasa mendengar kabar anak hilang, tapi tak pernah ada yang benar-benar peduli. Masyarakat sudah apatis. Namun satu orang menyimpan kegelisahan mendalam yang belum bisa ia jelaskan secara rasional. Namanya Mardani, mantan jurnalis kriminal yang kini bekerja sebagai penjaga perpustakaan desa. Dulu ia dikenal sebagai penggali fakta yang gigih. Tapi setelah diberhentikan akibat menulis artikel kontroversial soal kasus mutilasi yang dianggap terlalu vulgar, ia mengasingkan diri dalam sunyi. Namun satu hal tak pernah hilang dari dirinya, rasa ingin tahu. Beberapa bulan terakhir, Mardani menyusun catatan pribadi tentang kasus-kasus hilangnya gadis remaja. Ia menemukan pola mencurigakan. Sebagian besar korban menghilang tepat setelah Jumat Wage. Bahkan lebih mengerikan, banyak dari mereka terakhir terlihat membeli martabak di gerobak Pak Rajiman. Awalnya ia tak percaya. Gerobak itu terlalu sederhana untuk disangka sebagai tempat kejahatan. Tapi semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak kejanggalan yang ditemui. Salah satu kasus paling jelas adalah hilangnya Ayu, gadis manis berusia 16 tahun. 2 hari sebelum Jumat Wage, ia menerima martabak gratis dari Pak Rajiman. Beberapa hari setelahnya, Ayu mulai mengeluh sakit kepala, mimpi buruk, dan merasa diawasi. Ibunya sempat menduga anaknya kerasukan. Tapi sebelum sempat memanggil dukun, Ayu menghilang dari kamar. Jendela terbuka, spray berantakan, tapi tak ada jejak. Mardani datang ke rumah Ayu sepekan setelah kejadian. Ia meminta izin melihat kamar korban. Di bawah ranjang, ia menemukan serpihan tanah basah dan rambut panjang terjepit di celah lantai. Aroma yang menusuk hidungnya sangat khas, bau tanah kuburan yang membusuk. Catatan demi catatan ia kumpulkan. Nama-nama korban, tanggal kejadian, kondisi terakhir. Semua mengarah pada satu titik. Gerobak martabak tua yang mangkal di depan toko bangunan mati setiap malam. Mardani memutuskan untuk mengamati sendiri. Ia duduk di warung kopi tak jauh dari gerobak itu, setiap malam, selama seminggu. Ia mencatat siapa saja yang membeli, siapa yang diberi martabak gratis, dan bagaimana reaksi mereka. Ia memperhatikan bahwa Pak Rajiman selalu memilih gadis muda dengan wajah lugu, tubuh mungil, dan tatapan kosong. Martabak gratis selalu diberikan hanya kepada mereka. Suatu malam, ia mendekati salah satu gadis yang baru saja menerima martabak. Namanya Vina, siswi kelas 2 SMA yang tinggal di gang sebelah. Ia tampak senang mendapatkan potongan gratis itu. Mardani memperingatkannya agar tidak memakan martabak itu, namun Vina hanya tertawa dan berkata, "Ah, om ini kayak kakek-kakek paranoid. Enak kok martabaknya." 2 hari kemudian, Vina hilang dari rumah. Ayahnya melapor ke polisi, tapi hasilnya sama seperti sebelumnya, nihil. Mardani mulai yakin, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik adonan martabak Pak Rajiman. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan akal sehat. Akhirnya, Mardani nekat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gerobak itu. Malam Kamis Legi, sehari sebelum Jumat Wage, ia menunggu Pak Rajiman pulang.
Setelah gerobak ditutup dan ditarik ke arah belakang toko bangunan tua, Mardani mengikuti dari kejauhan, menyusuri jejak roda yang membekas di tanah. Ia mendapati Pak Rajiman berhenti di sebuah bangunan tua tak berpenghuni di pinggir kota, dekat kompleks pemakaman Karang Alas. Di sanalah gerobak itu disimpan setiap malam, tersembunyi dari pandangan orang-orang. Mardani menunggu sampai Pak Rajiman masuk ke dalam bangunan, lalu menyelinap pelan ke belakang. Ia mendapati lantai tanah di bawah gerobak retak membentuk pola lingkaran, seperti pintu rahasia. Ada bau menyengat yang membuat perutnya mual, campuran amis darah dan tanah basah. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutup gerobak dan menyalakan senter kecil. Matanya membelalak. Di balik adonan martabak dan tumpukan keju coklat, tersembunyi botol-botol kecil berisi cairan merah tua. Di antaranya, ada benda-benda yang membuat bulu kuduk berdiri, rambut perempuan yang dikepang, potongan kuku yang masih segar, dan gumpalan daging kecil yang dibungkus daun pisang kering. Ia hampir muntah. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari bawah tanah. Tanah di bawah kaki Mardani bergerak pelan, seperti sesuatu sedang bangkit dari dalamnya. Ia buru-buru menutup kembali penutup gerobak dan kabur dalam gelap. Tapi sejak malam itu, hidup Mardani berubah. Ia mulai diganggu. Saat tidur, ia mendengar suara mencakar-cakar di dinding kamarnya. Setiap pagi, tanah basah muncul di dalam sepatunya. Dan yang paling menakutkan, ia bermimpi berada di dapur martabak, namun seluruh perabotannya hidup, wajan berdenyut seperti jantung, pisau berbisik dalam bahasa aneh, dan adonan martabak menggeliat seperti bayi yang ingin keluar dari rahim. Mardani tahu, ia telah melihat terlalu dalam. Dan kini, mata kegelapan juga menatap balik ke arahnya. Tapi ia tak menyerah. Ia harus menemukan gadis yang menjadi calon tumbal berikutnya, gadis yang baru diberi martabak gratis, dan menyelamatkannya sebelum Jumat Wage tiba. Ia kembali menyisir catatannya. Nama terakhir yang diberi martabak gratis, Laras. Malam Jumat Wage akhirnya datang. Langit di atas kota Sukaendah gelap legam, tanpa bintang, seolah-olah semesta sedang menahan napas. Angin malam berembus aneh, dingin menusuk, tapi berbau busuk. Bau tanah basah, seperti liang kubur yang baru digali. Di balik toko bangunan kosong tempat gerobaknya disimpan, Pak Rajiman bersiap dengan ritual yang telah ia jalankan selama 12 tahun terakhir. Sementara itu, Mardani masih berusaha menyusun langkah terakhir. Ia tahu Laras adalah target terbaru. Ia hanya punya waktu semalam untuk menghentikan semuanya. Ia tidak bisa melapor ke polisi. Siapa yang akan percaya bahwa martabak bisa mengandung darah perawan dan dibuat di atas tanah kutukan? Tak ada pilihan lain. Malam itu, ia nekat kembali ke tempat gerobak disimpan. Tapi kali ini, ia tidak hanya mengintip. Ia membawa linggis, senter besar, dan kalung pemberian Mak Jahroh yang katanya terbuat dari tulang janin kembar mati, penolak energi tanah kematian. Gerbang toko bangunan sudah berkarat, tapi masih bisa didorong paksa. Begitu masuk, bau busuk langsung menyambut. Mardani menutup hidungnya dengan sapu tangan, berjalan perlahan ke arah pojok ruangan, tempat gerobak itu biasa ditaruh. Gerobaknya tidak ada. Namun, lantai tanah di bagian belakang bangunan tampak tidak biasa. Ada garis lingkaran hitam, seperti bekas terbakar, dan di tengahnya berdiri sebuah kompor tua yang menyala tanpa suara. Api biru menari di atas tungku, meski tidak tersambung ke gas atau listrik. Mardani mendekat. Suara gemeretak terdengar dari dalam tanah. Seolah sesuatu sedang bergerak jauh di bawah. Ia memukul tanah itu dengan linggis. Hampa. Kosong. Tanpa pikir panjang, ia menggali. Tanahnya lunak, berair, dan berbau amis. Tak lama, linggisnya membentur kayu keras. Sebuah pintu rahasia dari papan peti mati, dicat hitam dan dipaku dengan besi karat. Di salah satu sudutnya tertulis huruf-huruf aksara Jawa kuno dengan darah kering. Mardani membuka pintu itu perlahan. Asap hitam langsung menyeruak ke wajahnya. Di baliknya, terdapat tangga kecil yang menurun ke dalam tanah. Tangga itu tidak seperti buatan manusia, melainkan akar-akar besar pohon yang dipilin membentuk undakan. Dindingnya dipenuhi belatung dan jamur putih. Dari dalam lorong,
Terdengar suara seperti napas berat makhluk yang sedang tidur. Dengan jantung berdegup keras, Mardani menuruni tangga itu satu persatu. Di dasar lorong, ia tiba di sebuah ruang bawah tanah yang besar dan lengket. Udara di sana lebih tebal, seperti lumpur. Di tengah ruangan berdiri meja dapur batu. Di atasnya tergeletak wajan besar berisi cairan merah pekat. Di sisi lain, ada rak-rak dari tulang manusia yang memajang botol-botol darah, potongan rambut, dan jari-jari mungil yang dikeringkan. Di bawah meja, ia melihat sebuah lubang hitam tempat tanah bergerak sendiri, menggeliat seperti daging hidup. Suara tawa pelan terdengar dari dalam lubang itu. Tawa wanita, tawa Nyai Bakrah. Di dinding ruangan, tubuh-tubuh gadis muda tergantung dengan kepala menghadap ke bawah. Mata mereka terbuka, membelalak, namun wajahnya tenang. Seolah tubuh mereka hidup, tapi jiwa mereka telah dicuri. Salah satunya adalah Vina, gadis yang 2 hari lalu masih tertawa sambil memakan martabak. Mardani menahan tangis dan rasa mual. Ia tahu ia harus cepat. Ia menaburkan garam hitam di sekitar dapur sesuai petunjuk Mak Jahroh, lalu memecahkan 1 botol minyak kutukan dan menyiramkannya ke atas meja batu. Tapi belum sempat ia menyalakan api, tanah di bawahnya bergetar. Dari lubang tengah dapur itu, muncul tangan tua panjang berbalut lumpur. Disusul kepala wanita dengan rambut menjuntai panjang, hitam, dan basah seperti akar pohon. Nyai Bakrah muncul. Wajahnya setengah hancur, namun sorot matanya menyala merah darah. Lidahnya panjang, menjulur dan berdenyut seperti cacing. "Aku mencium darah asing. Kau bukan tumbalku," geramnya. Suara seperti 2 batu bergesek pelan. Mardani mundur. Ia menyalakan api dari korek gasnya dan melemparkannya ke atas meja. Dapur itu terbakar. Api menjilat cairan merah yang menggelegak seperti darah mendidih. Nyai Bakrah menjerit. Ruang itu bergetar. Tanah mulai runtuh dari atas. Mardani lari menaiki tangga akar. Nyaris terpleset karena tanah basah yang mencair. Saat ia keluar ke atas, api sudah menyembur dari celah pintu bawah tanah. Seluruh bangunan mulai bergetar seperti akan runtuh. Mardani lari keluar, terbatuk-batuk oleh asap dan bau daging terbakar. Namun saat menoleh ke belakang, di ambang pintu toko tua itu, berdiri Pak Rajiman. Wajahnya penuh abu. Matanya merah, dan darah menetes dari bibirnya. "Kau ganggu pekerjaanku," gumamnya pelan. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah. "Tumbal malam ini belum kuambil. Tapi masih ada waktu." Mardani terdiam. Di saat yang sama, sebuah firasat tajam menghantam kepalanya. Laras. Gadis itu masih di rumahnya. Dan malam ini, darahnya akan ditarik langsung oleh Nyai Bakrah. Pak Rajiman menghilang dalam kabut, dan Mardani berlari sekuat tenaga, menuju rumah Laras yang hanya berjarak 3 gang dari toko bangunan itu. Di sepanjang jalan, anjing-anjing melolong. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Dan dari dalam tanah, terdengar bisikan ratusan suara gadis muda, menangis, memanggil, memohon, seperti roh-roh yang ingin bebas dari perut iblis yang telah menelan mereka hidup-hidup. Mardani berlari secepat yang ia bisa. Sepatu jebolnya menghantam aspal gang kecil yang becek dan licin. Langit seperti pecah. Petir menyambar terus-menerus, namun tak diiringi hujan. Di setiap sudut jalan, lampu mati. Kota kecil Sukaendah malam itu tak ubahnya kuburan raksasa. Sepi, dingin, bau tanah basah menyebar, semakin menyengat. Itu bukan aroma hujan, itu bau tanah liang lahat. Mardani tahu, waktu tinggal sedikit. Jika Laras sampai tertidur sebelum tengah malam di malam Jumat Wage ini, maka tubuhnya akan menjadi persembahan terakhir untuk Nyai Bakrah. Ritual sudah berlangsung. Nyai telah bangkit. Dan Rajiman tak akan diam. Begitu sampai di depan rumah Laras, Mardani menghantam pintu dengan bahu. Tak peduli pada rasa sakit yang menjalar ke tulangnya. "Laras!" teriaknya, nyaris putus napas. Tak ada jawaban. Rumah itu tampak sepi. Lampunya mati. Mardani mendobrak masuk. Pintu berderit keras dan terbuka. Ruang tamu remang.
Gorden berkibar pelan meski tak ada angin. Di dinding, foto Laras dan ibunya tampak jatuh miring. Di atas meja, segelas teh manis masih mengepulkan uap, tanda baru diseduh. Tapi tak ada satupun orang di dalam. Mardani melangkah pelan ke dalam rumah. Suara gemeretak kayu dari atas loteng membuatnya menoleh. Tangga kecil menuju lantai atas tampak samar di ujung lorong. Ia berjalan pelan. Setiap langkah seperti diinjak beban kematian. Saat ia menginjak anak tangga kelima, ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Seperti darah yang sudah mulai membusuk. Ia mempercepat langkah. Sampai di lantai 2, ia menemukan pintu kamar Laras terbuka sedikit. Cahaya merah keluar samar dari dalam ruangan. Jantung Mardani seakan mencelos. Di dalam kamar, Laras terbaring di ranjang, mata terpejam, mengenakan baju tidur putih. Tangannya terlipat rapi di dada, seperti jenazah yang sedang dipulasara. Bibirnya menghitam. Di sisi ranjang, Pak Rajiman berdiri membelakanginya, menunduk, seperti sedang membaca mantra. Suara lirih terdengar dari mulutnya, tapi bukan bahasa manusia. "Aku tahu kau datang, Mardani," ucapnya tanpa menoleh. Suaranya berat, seperti dua makhluk bicara dalam satu mulut. Mardani mengangkat linggis dari dalam karungnya. Ia tak bicara, hanya mendekat pelan. "Nyai tak suka kau mengganggu urusannya. Aku diberi tugas menuntaskan malam ini. Laras akan jadi persembahan terakhir sebelum aku boleh pergi, dan kamu tak akan menghalangi." Saat itu, dada Laras mulai mengeluarkan darah tipis, merembes dari sela tulang rusuk seperti air dari pori batu. Mulutnya perlahan membuka, dan suara erangan keluar. Bukan dari dirinya, tapi dari sesuatu yang ingin merasukinya. Mardani menyerang. Linggisnya diayunkan ke arah Rajiman, tapi tubuh pria tua itu bergerak seperti asap, menghindar dengan kelenturan yang tak masuk akal. Tangannya memanjang, mencengkeram leher Mardani dan menghantamkannya ke dinding. "Kau tak tahu apa yang kau ganggu," raung Rajiman. Matanya merah menyala. Dari mulutnya, cairan hitam menetes, menimbulkan suara mendesis saat menyentuh lantai. Namun Mardani tak menyerah. Ia merogoh saku jaket dan melemparkan segenggam beling tanah kubur yang diberi doa pemutus tumbal, pemberian terakhir dari Mak Jahroh. Benda itu meledak seperti debu cahaya begitu mengenai Rajiman. Pria tua itu meraung keras. Kulit wajahnya melepuh. Daging pipinya mengelupas, memperlihatkan tulang rahang yang dipenuhi belatung hidup. Tubuhnya terbakar dari dalam. Sementara itu, tubuh Laras mulai kejang-kejang. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbalik. Suara tangisan ratusan gadis terdengar memenuhi ruangan, menggema dari balik perut Laras. Mardani tahu, Nyai Bakrah sedang mencoba masuk ke tubuhnya. Dengan cepat, ia mengambil pisau ukir kuno yang digantung di lehernya dan mengiris telapak tangannya. Darahnya sendiri mengalir. Ia oleskan ke dahi Laras, membentuk lambang pembalik tumbal, lambang yang bisa mengusir roh sebelum masuk ke wadahnya. Tubuh Laras menjerit, lalu diam. Semua lampu meledak bersamaan. Kamar jadi gelap total. Mardani meraba tubuh Laras. Masih hangat. Nafasnya teratur. Ia masih hidup. Tapi suara dari loteng membuatnya membeku. Cekikikan seorang wanita. Panjang, serak, dan menjijikan. Lalu suara seperti kuku menyeret kayu. Dari langit-langit, perlahan muncul wajah. Wajah Nyai Bakrah. Merayap turun dengan posisi terbalik. Rambut menjuntai seperti sarang laba-laba. Matanya merah menyala. Dan dari mulutnya, puluhan tangan mungil meronta ingin keluar. "Kau merusak perjanjian kami," bisiknya. "Malam ini seharusnya menjadi jamuan terakhir. Darah perawan, lemak segar, kenapa kau ganggu?" Mardani menarik Laras dari ranjang. Ia menyeret tubuh gadis itu keluar kamar, sambil menatap wajah iblis itu yang kini turun semakin dekat. Tangan Nyai Bakrah panjang dan kurus, penuh bekas luka bakar dan tanah. Kukunya tajam, menggores dinding setiap ia bergerak. Begitu tiba di tangga, Mardani menendang botol berisi air mawar bercampur belerang yang disiapkan sebelumnya. Air itu mengenai kaki Nyai Bakrah. Makhluk itu meraung dan merosot ke bawah. Tubuhnya menggelepar,
Kepulan asap hitam memenuhi seluruh lantai 2. "Bawa gadis itu pergi," bisik suara kecil di telinga Mardani. Suara dari arwah para tumbal yang kini ikut membantunya. Mardani berlari keluar rumah, Laras digendong di punggungnya. Begitu ia keluar pagar, suara raungan nyaring menggetarkan seluruh kota. Lampu-lampu di jalan meledak. Dari tanah-tanah kosong, muncul asap dan bayangan, roh-roh korban sebelumnya. Mereka tak lagi ingin jadi tumbal. Mereka ingin balas dendam. Rumah Laras meledak dari dalam, terbakar. Tapi bukan api biasa. Api itu berwarna biru keunguan, seperti api dari neraka. Laras perlahan siuman. Matanya terbuka. Mardani menangis lega. Tapi ia tahu ini belum selesai. Perjanjian antara Rajiman dan Nyai Bakrah belum benar-benar putus. Ia menatap langit yang gelap pekat, dan membisikkan pada dirinya sendiri. Perang ini belum selesai. Masih ada satu hal yang harus dihancurkan. Tempat martabak itu pertama kali dibuat, dapur tanah kutukan. Angin kencang menggoyang daun-daun pisang yang tumbuh liar di belakang rumah tua peninggalan Rajiman. Di bawah sinar bulan sabit yang pucat, Mardani berdiri sendirian di hadapan dapur tua tempat martabak itu pertama kali dimasak, tempat asal dari segala kutukan. Dapur itu hanya berupa bangunan kecil terpisah dari rumah utama. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam oleh jelaga. Gentengnya hampir seluruhnya runtuh. Namun yang paling mencolok adalah lahan tanah merah di bawah tungku, yang masih basah seperti habis digali. Tanah itu memancarkan bau busuk yang tak tertahankan, perpaduan amis darah, daging terbakar, dan sesuatu yang lebih menjijikkan, bau dari rahim yang membusuk. Laras berdiri di belakang Mardani, tubuhnya masih lemah, namun matanya telah kembali jernih. Ia bersikeras ikut, meski Mardani melarang. "Kutukan ini tidak akan selesai jika hanya kau yang bertarung," katanya pelan. Mardani mengangguk. Ia menyalakan lilin hitam yang diberi Mak Jahroh, sebelum wanita itu menghilang secara misterius. Api lilin itu bukan hanya penerang, tapi juga pembuka penglihatan, membuat yang tak kasat mata jadi terlihat. Dan ketika lilin itu menyala, dapur itu berubah. Anyaman bambu kini tampak berdenyut seperti kulit. Dari sela-sela dinding, cairan putih kekuningan menetes seperti nanah. Lantai tanah mendidih pelan. Dan di tengah-tengah dapur, tungku batu yang biasa digunakan Rajiman untuk memanggang martabak, kini tampak seperti rahim terbuka, basah, berdenyut, berdarah. "Aku tahu tempat ini hidup," bisik Mardani. "Ini bukan dapur biasa. Ini rahim Nyai Bakrah. Tempat ia melahirkan pesugihan itu." Mereka melangkah masuk. Begitu kaki Laras menginjak lantai tanah itu, suara tangisan bayi terdengar dari bawah. 1, 2, lalu puluhan. Suara itu samar, seperti datang dari perut bumi. Laras terpaku. Ia memegangi perutnya, merasa sesuatu bergerak di dalamnya. Mardani menarik tangannya. "Jangan biarkan dia masuk ke tubuhmu lagi." Nyai masih mengintai. Di pojok ruangan, mereka menemukan sebuah panci besar, berisi sisa adonan martabak. Tapi warnanya bukan seperti biasa. Adonan itu berwarna merah gelap, dan saat didekati, terlihat urat-urat halus mengambang di permukaannya. Seolah adonan itu tercipta dari darah dan selaput perawan. Di bawah tungku, Mardani mulai menggali dengan tangan kosong. Ia tahu apa yang ia cari. Dan benar. Setelah menggali sekitar 1 meter, ia menemukan kendi tua berukir wajah wanita menangis. Dari dalam kendi, aroma menyengat keluar. Kendi itu adalah wadah utama perjanjian pesugihan. Ia dikelilingi kain putih yang telah kecoklatan, penuh bercak darah kering. Saat Mardani mengangkat kendi itu, suara lirih terdengar di telinganya. "Kau mengusik rahimku, rumah pertamaku." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dinding dapur bergoyang. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan kecil, tangan para gadis yang dijadikan tumbal. Mereka merangkak keluar, tubuh mereka setengah hancur, mata kosong, kulit mereka robek di bagian bawah perut seperti dibedah secara paksa. Mereka mengerang, tapi bukan meminta tolong, mereka haus darah. Laras menjerit.
Salah satu makhluk itu meraih kakinya. Mardani cepat menebasnya dengan pisau ritual. "Kita harus bakar tempat ini!" Mardani berteriak. Ia menuangkan minyak tanah yang sudah ia siapkan ke sekeliling tungku dan ke dinding dapur. Laras mengambil korek api. Namun saat api menyala, Nyai Mbakrah muncul. Bukan dalam bentuk manusia, tapi sebagai awan pekat berwujud wajah wanita raksasa, menggantung di langit tepat di atas dapur. Matanya merah menyala, mulutnya hitam berlubang seperti liang kubur, dan dari lubang itu keluar suara teriakan para korban. "Kalian membakar rahimku, tempat lahir hartaku, kalian takkan selamat." Awan itu turun cepat, berubah menjadi pusaran hitam yang menyedot semua benda di sekitarnya. Api yang menyala menjadi liar, berwarna ungu. Kendi di tangan Mardani bergetar hebat, seakan-akan pecah. Dengan sisa keberaniannya, Mardani membuka kendi itu dan menuangkan isi darahnya ke dalam api. Saat darah menyentuh api, ledakan cahaya merah terjadi. Seluruh dapur berguncang, dan terdengar jeritan panjang dari langit. Jeritan Nyai Mbakrah yang kehilangan rahim kutukannya. Tanah runtuh di bawah mereka. Mardani dan Laras terlempar keluar. Api menjilat bangunan dapur hingga rata dengan tanah. Dari dalam api, terlihat siluet wanita tua merangkak. Rambutnya terbakar, tubuhnya gosong, namun ia tetap berjalan menuju mereka. "Masih ada satu tumbal yang belum lunas," bisik Nyai Mbakrah, hampir tanpa suara. Ia menunjuk Laras. Namun sebelum Nyai menyentuh Laras, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Nyai berhenti. Tubuhnya mulai meleleh, seperti lilin disiram matahari. "Aku akan kembali. Jumat Wage takkan pernah berakhir." Dan ia lenyap menjadi abu hitam. Matahari pertama menyingsing. Dapur telah rata menjadi tanah gosong. Tidak ada jejak api, tidak ada sisa kendi, tidak ada darah. Namun Mardani tahu, ini belum akhir sepenuhnya. Nyai hanya mundur, bukan musnah. Laras memeluknya erat, tubuhnya gemetar. "Kau menyelamatkan aku," bisiknya. Mardani tak menjawab. Ia menatap tanah bekas dapur itu dan berdoa dalam hati agar tak ada lagi gadis yang harus menjadi martabak berdarah. Meski hatinya tahu, selama ada manusia serakah, Nyai Mbakrah akan selalu punya jalan untuk kembali. 1 bulan telah berlalu sejak dapur tua tempat pesugihan martabak Rajiman dibakar, hingga menjadi tanah hitam. Seisi kota kecil mengira semuanya telah usai, bahwa kengerian di balik martabak legendaris itu telah terkubur bersama abu Nyai Mbakrah. Namun, bau tanah kembali menyelinap ke pasar, menyelusup lewat celah tenda-tenda pedagang, menempel pada kulit, menyusup ke pori-pori. Dan pagi itu, warga kota dikejutkan oleh sebuah warung martabak baru, berdiri di pojok perempatan jalan. Tidak ada yang melihat siapa yang membangunnya. Tiba-tiba saja warung itu sudah lengkap. Meja-meja kayu berjejer rapi, wajan besar menggantung, dan spanduk merah mencolok bertuliskan, "Martabak Aroma Nusantara, buka khusus Jumat Wage." Warna merah di spanduk itu bukan sekadar tinta. Bila diamati lebih dekat, warnanya seperti darah segar yang belum mengering. Mardani yang kini tinggal bersama Laras mencoba untuk menjauh dari ingatan buruk itu. Ia telah berhenti menjual martabak dan membuka usaha kecil menjual makanan kering. Namun pagi itu, ia lewat di depan warung baru itu dan mencium aroma yang sangat dikenalnya. Aroma yang dulu hanya muncul saat martabak Rajiman dibakar di atas tungku pesugihan. Aroma darah yang hangat dicampur minyak hewan mati. Bulu kuduknya berdiri. "Mereka kembali," bisik Mardani. Tapi siapa? Sore menjelang malam, warung baru itu mulai dipenuhi pembeli. Padahal belum ada satupun iklan, tidak ada promosi, bahkan tidak ada penjual yang terlihat memasak. Namun warga berbondong-bondong datang, seakan ada yang menarik mereka secara halus. Mata mereka kosong, langkah mereka seperti orang berjalan dalam tidur. Mardani mengamati dari kejauhan. Ia tak sendiri. Laras berdiri di sampingnya, menggenggam tasbih tua milik Mak Jahroh yang sempat ditemukan di dekat tungku terbakar. Mereka menyelinap masuk ke bagian belakang warung. Warung itu jauh lebih besar dari tampak luar. Dari dapur kecil di belakang, mereka mendapati sebuah ruangan tersembunyi,
penuh dengan dinding batu hitam dan lubang-lubang kecil menganga seperti liang rahim. Di dalam lubang-lubang itu, tampak daging segar menggeliat, seperti janin hidup. Cairan merah menetes perlahan, mengalir ke dalam sebuah wajan raksasa di tengah ruangan. Ini bukan dapur biasa. Laras menutup mulutnya, menahan muntah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menyeret. Dari balik dinding, muncul seorang wanita tua bertudung kain putih kumal. Wajahnya sangat mirip dengan Nyai Bakrah, namun lebih muda, lebih licik. "Selamat datang, cucu dari pelayan lamaku." Suaranya lirih, seperti napas yang tercampur pasir. Mardani mundur. "Siapa kau?" "Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah penerus rahim, yang akan melanjutkan warisan Nyai. Dan malam ini, malam Jumat Wage, adalah hari raya darah kami." Wanita itu tertawa pelan. Tiba-tiba terdengar jeritan dari ruang depan. Mardani dan Laras berlari kembali ke arah warung. Dan mereka melihatnya. Para pelanggan menggeliat di atas meja. Dari perut mereka, darah mengalir ke mangkuk-mangkuk martabak. Beberapa dari mereka tiba-tiba menjerit, menggigit lidah sendiri, lalu mati dengan wajah tersenyum. "Mereka dijadikan tumbal tanpa sadar," desis Laras. Mardani berlari ke meja masak, melemparkan air garam yang sudah ia bawa. Api menyambar seketika. Wanita bertudung putih itu menjerit. Tubuhnya terbakar namun tidak terbakar habis, hanya mengelupas seperti kulit ular. "Aku bukan manusia, dan bukan jin. Aku tanah yang disiram darah, dan kau tidak bisa membunuhku dengan cara biasa." Laras meraih tasbih milik Mak Jahroh, dan mulai membacakan doa. Dinding-dinding dapur bergetar. Suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyata. Dari dalam wajan raksasa, tangan-tangan kecil meronta, mencoba keluar. "Itu korban-korban baru," teriak Mardani. "Mereka masih bisa diselamatkan." Ia mengambil batu panas dari tungku dan melemparkannya ke wajan. Ledakan terjadi. Cairan merah meleleh, dan sesosok tubuh perempuan setengah terbakar melompat keluar. Matanya bolong, rambutnya masih menyala api. Ia merangkak ke arah Laras, memohon, "Aku dijebak, aku bukan perawan yang rela, tolong." Laras memeluk gadis itu, tapi tubuhnya segera berubah menjadi debu. Sudah terlambat. Api menyebar cepat ke seluruh warung. Pelanggan-pelanggan yang masih hidup mulai sadar, berteriak ketakutan. Sebagian melompat keluar, namun sebagian tetap duduk sambil tertawa. Mulut mereka dipenuhi martabak berdarah. Mardani menarik Laras. Mereka berhasil keluar dari warung tepat saat bangunan itu meledak dari dalam, menghamburkan darah ke segala arah. Dari antara puing, wanita bertudung putih berdiri sempoyongan. Tubuhnya setengah hangus, namun senyumnya masih lebar. Selama Jumat Wage masih ada dalam kalender, warisan Nyai Bakrah takkan pernah mati. Tubuhnya lalu ambruk menjadi tumpukan abu. Namun tanah tempatnya jatuh mulai berdenyut, seolah sesuatu di bawahnya hidup. Mardani dan Laras berdiri terpaku, napas tersengal. "Kita belum selesai," kata Laras. "Ini lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan hanya tentang martabak, ini tentang kota ini." Mardani mengangguk. Matanya menatap bulan yang kini bulat sempurna, berdarah, menggantung di atas puing warung yang hangus. Di kejauhan, suara azan menggema. Namun Mardani tahu, malam ini tidak disucikan oleh doa. Malam ini, kota kecil mereka telah dipilih untuk jadi tanah subur bagi rahim baru Nyai Bakrah. 3 bulan setelah warung martabak setan itu hancur terbakar, kota kecil itu kembali tenang. Tenang yang tidak wajar, seperti sebelum badai. Penduduk yang selamat mulai melupakan, membangun ulang, menertawakan cerita-cerita horor yang mereka anggap hanya histeria massal. Tidak ada lagi martabak dengan bau tanah. Tidak ada lagi jeritan malam dari dapur-dapur tua. Namun Mardani tahu, ini belum berakhir. Ia sering bermimpi tentang tanah yang bergelombang seperti daging, tentang perempuan-perempuan tanpa wajah, dan tentang bayi yang menangis di dalam oven panas. Setiap malam Jumat Wage, mimpi-mimpi itu datang dengan lebih nyata, lebih berdarah. Laras pun berubah. Matanya kini sering kosong. Ia lebih sering menyendiri,
mencatat hal-hal aneh yang tidak ia mengerti. Ia bilang, mimpi-mimpinya kini bisa menembus batas waktu. Ia melihat kilas balik masa lalu dan kilasan masa depan. Semuanya berisi rahim-rahim penuh kutukan. Malam Jumat Wage terakhir pun tiba. Angin membawa bau amis seperti darah yang baru ditumpahkan. Lampu-lampu jalan berkedip aneh. Dan dari sudut kota, tanah bekas warung terbakar mulai merekah, seperti luka lama yang dibuka paksa. Dari dalam tanah itu, muncul sesuatu. Bukan manusia, bukan pula makhluk gaib seperti yang biasa dibayangkan. Ia adalah rahim yang hidup, menggeliat seperti daging berdenyut, penuh benjolan seperti janin yang ingin lahir. Di atasnya, tumbuh batang-batang martabak hangus, mekar seperti bunga neraka. Dan di sekelilingnya, muncul sosok-sosok perempuan muda, perawan-perawan yang telah dikorbankan. Mereka tidak bisa mati. Mereka adalah penunggu abadi dari pesugihan ini. Mardani dan Laras menyusup ke tengah kota. Mereka tidak sendiri. Dari berbagai arah, para korban selamat mulai berkumpul. Ada Pak Salim yang anaknya hilang saat membeli martabak. Ada Bu Imas yang suaminya gila setelah memakan martabak darah. Mereka semua punya satu tujuan, menghentikan akar pesugihan ini untuk selamanya. Namun tanah tidak tinggal diam. Dari balik retakan jalanan, muncullah anak-anak tanah. Makhluk kecil berwarna hitam legam, bertaring tajam dan bermata putih. Mereka berlari cepat, mencakar siapa saja yang mendekat. Suara mereka seperti bayi yang menangis bercampur tertawa. Laras membuka kitab kuno peninggalan Mak Jahroh, yang selama ini disimpannya dalam diam. Di dalamnya ada mantra penutup tanah rahim, sebuah ritual berdarah yang harus dilakukan dengan tumbal jiwa terakhir. Untuk menutup pesugihan ini, kata Laras sambil gemetar, harus ada satu orang yang rela, mengorbankan dirinya secara sukarela. Bukan karena dipaksa, bukan karena dijebak. Mardani menatapnya dalam-dalam. Ia sudah tahu dari awal. Sejak malam warung terbakar itu. Ia adalah orangnya. Ini bukan tentang martabak lagi, Laras. Ini tentang jiwa-jiwa yang dirantai di rahim Nyai. Aku harus menyelesaikan apa yang kakekku mulai. Ritual dimulai tepat pukul 00. Laras menggambar lingkaran darah di atas tanah terbuka. Warga yang tersisa membentuk barisan, membaca doa dari berbagai keyakinan. Suara mereka menyatu dalam ketakutan. Dari tengah tanah, sosok Nyai Bakrah muncul kembali. Namun kini, tubuhnya bukan lagi manusia. Ia adalah perwujudan dari rahim pesugihan, besar, merah, berlendir, dan berdenyut seperti jantung yang hidup. Matanya tumbuh di berbagai sisi. Suaranya seperti ribuan wanita berteriak dalam kesakitan melahirkan. Kau pikir kau bisa mengakhiri ini, Mardani? Suara itu menembus tulang. Aku telah hidup dalam darah 7 generasi. Aku diberi makan oleh para tamak. Aku disembah oleh para pendosa. Aku adalah bagian dari kalian. Mardani melangkah ke dalam lingkaran darah. Tubuhnya mulai meleleh. Namun ia tetap tersenyum. Ia membaca mantra terakhir, kalimat pamungkas dari kitab. Tiba-tiba tanah di bawahnya terbuka. Rahim besar itu menyambarnya, menelannya dalam sekali telan. Laras menjerit, namun ia tetap melanjutkan ritual. Ia menancapkan paku-paku besi ke tanah, lalu membacakan nama-nama para gadis yang telah menjadi tumbal. Setiap nama yang disebut, satu bunga darah mekar, lalu layu dalam sekejap. Dan saat nama terakhir disebut, bumi bergetar. Kerak. Rahim besar itu meledak, menyemburkan darah hitam yang menyiram seisi lapangan. Jeritan makhluk-makhluk tanah menghilang dalam sekejap. Sosok-sosok perawan yang selama ini terkurung mulai terangkat ke langit. Tubuh mereka bersinar, lalu menghilang perlahan, dibebaskan dari penderitaan abadi. Namun Mardani tidak pernah kembali. Pagi hari, kota kembali tenang. Bekas tanah ritual kini menjadi lapangan kosong. Tidak ada lagi aroma tanah basah. Tidak ada lagi suara bayi menangis. Namun Laras menyimpan satu rahasia terakhir. Dalam mimpi terakhirnya, Mardani datang. Tubuhnya utuh, matanya bersih. Namun ia berdiri dalam lorong panjang berwarna merah. Di tangannya,
Ia menggenggam sebuah martabak. Namun kali ini, martabak itu bukan berisi darah. Di atasnya tumbuh bunga kecil berwarna putih. Aroma manisnya seperti vanila dan madu. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku menutupnya dengan pengorbanan. Tapi jangan biarkan siapapun menggali tanah ini lagi." Dan mimpi itu berakhir. Laras kini tinggal di kota lain, mengajar di sekolah dasar. Namun setiap malam Jumat Wage, ia tidak pernah tidur. Ia akan duduk di depan lilin dan membaca doa, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka yang masih mungkin tergoda oleh pesugihan yang lain, di tempat lain, dalam bentuk lain. Karena Nyai Bakrah mungkin telah mati, namun ketamakan tidak pernah benar-benar bisa dibakar.